Dan bagaimanakah kondisi warga negara Indonesia di New York, Amerika Serikat di tengah pandemi COVID-19 dan juga pelonggaran yang mulai dilakukan pemerintah Amerika? Kita akan tanyakan langsung dengan konjen kita di New York dan sudah bersama kami via sambungan Skype Konsul Jenderal RI di New York, Arifi Saiman. Halo Pak Arifi. Selamat petang, Pak. Iya, gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, Pak, ini saya tertarik dengan tayangan yang mungkin tadi sempat kita berikan ke pemirsa bahwa sudah mulai ada restoran-restoran di New York itu yang mulai dibuka, begitu kursi-kursi dan meja juga sudah mulai ditempatkan di luar. Kita tahu bahwa Amerika kemarin kan baru saja tembus 100.000 kematian ya. Ini bagaimana sebetulnya di kondisi di Amerika sendiri terkait dengan penanganan COVID? Mungkin khususnya di New York sendiri. Iya, terima kasih Pak. Sebetulnya kalau mengenai perkembangan COVID-19 di New York ya, itu terhitung tanggal 28 Mei kemarin itu pemberlakuan New York on Post masih tetap berlaku, tapi setelah tanggal 28 kebijakan itu tidak diperpanjang lagi. Jadi intinya New York saat ini sudah mulai memasuki satu tahap relaksasi pasca COVID ini, karena situasi perkembangan COVID di wilayah New York menunjukkan penurunan, dan dari baik itu ditinjau dari jumlah pasien maupun dari jumlah yang terpapar. Saya katakan penurunan, tetap yang namanya jumlah orang yang terpapar masih ada, tapi dibanding yang pada masa-masa puncaknya kemarin itu jauh turun sekali. Dan tadi terkait tayangan tadi yang mengenai mulai dibukanya beberapa restoran, sebetulnya kalau restoran itu dari awal itu memang masuk kelompok kategori yang essential business. Jadi yang diperbolehkan untuk membuka. Memang waktu itu untuk restoran ini tidak diperbolehkan menerima tamu, tapi hanya sifatnya delivery. Karena sampai saat ini juga masih berlaku peraturan itu. Karena memang pemerintah negara bagian New York, biarpun sudah melakukan upaya untuk membuka kembali ekonominya, tapi itu dilakukan secara bertahap. Dan untuk restoran ini sebetulnya masih masuk kelompok tahap 3. Jadi tahap pertama yang sekarang saat ini mulai disiapkan untuk dilakukan untuk membuka ekonomi itu adalah salah satu sektor konstruksi, terus di toko retail itu dibuka. Sementara yang setelah nanti dinilai sudah terlewati dengan baik, baru masuk ke tahap kedua. Nah, tahap kedua itu meliputi beberapa sektor kegiatan bisnis seperti sektor keuangan, sektor asuransi dan sejenisnya. Baru tahap ketiga itu di sana ada sektor jasa kuliner, di sini restoran, terus layanan makanan dan sektor perhotelan. Bahkan terakhir itu tahap keempat, itu tahap keempat itu menyangkut untuk pembukaan tempat-tempat hiburan dan juga untuk fasilitas serta pembukaan fasilitas rekreasi dalam hal ini, pembukaan sekolah-sekolah. Memang kalau saya lihat datanya, saya baru buka datanya, sejak 6 Mei itu tidak ada lagi penambahan kasus harian di atas 1%, artinya 0,0 per harinya. Artinya sebetulnya cukup positif nih apa yang dilakukan oleh pemerintah kota New York, begitu Gubernur Andrew Cuomo, itu langkah positif yang luar biasa begitu. Seperti apa sebetulnya kiat dari New York untuk bisa melandaikan kurva di sana? Sebetulnya yang patut kita apresiasi dari pemerintah New York, karena New York ini sebagai sebuah wilayah yang menjadi epicentrum COVID-19 di Amerika Serikat, itu adalah mengenai keajekan dan kedisiplinan dalam memperlakukan peraturan terkait upaya penanganan COVID-19 itu sendiri. Karena semenjak COVID-19 itu merebak sekitar pertengahan Maret, ya bulan Maret itu langkah yang pertama diambil itu adalah melakukan pemberlakuan darurat corona. Setelah itu pada tanggal 22 Maretnya dilakukan yang disebut dengan New York on Post. Jadi sebetulnya New York on Post itu adalah semacam partial lockdown. Ini tidak murni lockdown total, tapi ini lebih partial. Baru setelah itu dilakukan beberapa langkah-langkah kebijakan untuk mendukung penanganan ini. Salah satunya adalah memperluas tempat-tempat untuk tes PCR bagi warganya. Dan dalam perkembangan terakhir ini, pemerintah New York itu memberlakukan
pelayanan tes PCR bagi warganya, termasuk tes antibody, itu gratis. Terutama bagi mereka yang tidak memiliki insurans. Terus pemerintah New York juga melakukan upaya untuk memantau perkembangan COVID ini dengan memberlakukan kebijakan kontak tracing. Jadi kontak tracing ini adalah ada satu lembaga di New York yang akan memantau perkembangan mereka yang pernah terpapar COVID atau yang pernah melakukan komunikasi dengan mereka yang terpapar untuk memantau di mana keberadaan mereka itu. Jadi ini adalah untuk memantau supaya apa? Supaya perkembangan COVID itu bisa terkendali dengan baik. Oke, Pak Arifi, ini kita juga ingin tahu dong bagaimana kemudian kondisi teman-teman WNI di New York begitu. Kan mereka juga sempat merasakan pengetatan di New York, tapi sekarang sudah menuju pelonggaran. Apa masalah-masalah yang mereka hadapi dan mungkin peran KJRI sendiri untuk memantau dan membantu teman-teman WNI di sana seperti apa? Ya, sebetulnya kalau kita bicara masalah peran KJRI, Pak, sebetulnya di New York ini kita membawai 15 negara bagian. Dan dari 15 negara bagian itu semua terkena dampak COVID-19. Dan di 15 negara bagian itu tinggal sebanyak 32.000 WNI kita. Itu yang terdaftar di Konsulat Jenderal RI New York. Nah, ini belum termasuk mereka atau WNI yang tidak melapor. Karena disinyalir banyak WNI kita yang tidak melapor ke KJRI terkait keberadaannya. Dan juga ini di luar juga warga diaspora Indonesia yang sudah status warga negara AS yang ada di wilayah kerja kami. Dari 32.000 itu, jumlah WNI yang ada di wilayah kerja kita, jumlah yang terpapar sampai hari ini 59 WNI yang terpapar positif COVID-19. Dari 59 WNI yang terpapar positif itu, sebanyak 14 orang, 14 itu meninggal dunia, sementara yang 28 diantaranya itu dinyatakan sudah sembuh. Sementara yang lainnya itu menjalani perawatan, ada yang di rumah sakit dan juga menjalani perawatan yang karantina mandiri di rumah mereka masing-masing. Oke, baik. Dan terkait mengenai perlindungan terhadap WNI kita, jadi semenjak pemerintah Amerika Serikat memberlakukan darurat corona, New York menyikapi perkembangan waktu itu dengan langsung membuka hotline yang tadinya hotline KJRI itu cuma satu, kita memperbanyak menjadi 5 hotline. Untuk hotline khusus untuk COVID, untuk bisa menjadi warga kita yang melakukan terpapar COVID-19 atau mereka yang terdampak secara COVID-19. Jadi ada maksud. Ya, jadi ada hotline yang memang pemerintah KJRI juga memberlakukan menerapkan kebijakan untuk ini melalui program bantuan KJRI New York Peduli. Yang intinya untuk membantu mereka. Pak Arifi, jadi ada hotline memang dan juga informasi di situs di KJRI yang memang bisa diakses ya. Itu bisa diakses langsung, dilihat langsung oleh WNI. Terima kasih atas waktunya Pak Arifi telah bergabung bersama kami, Konsul Jenderal RI di New York, Arifi Saiman.